Oke, bersama kami Project Gang. Nah, kita pertama sekali nih ngadakan podcast ya. Project Gang ini terobosan baru di tahun yang baru 2025. Ya, bersama saya hostnya, bisa dikatakan host, bisa juga moderator. Ya, saya Samuel Gea. Saya tinggal di Marina. Dan lokasi kita juga di Marina. Ya, kita undang teman-teman dari yang cukup jauh, Kak Theo, Mas Restu. Nanti boleh perkenalan, akan sampaikan ke kita asal dari mana, ya kan? Lalu tinggal di mana, kenapa bisa datang bersama-sama di sini? Alamat perlu disebutkan juga nih. Alamat nomor rekening jangan. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung ke Mas Restu. Oke, Mas Restu boleh perkenalan apa, namanya siapa, tinggal di mana dan sebagainya. Oke. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Restu. Kalau nama lengkapnya Restu Rama Bayu Adi, bisa dipanggil Restu aja. Saya tinggal di Marina juga, kebetulan dekat sini sih. Itu aja. Oh ini Gitu dekat aja. Dekat jauh kita. banget ya. Iya. Iya, kayaknya jalan kaki jauh banget. Singkat banget, Mas. Mau Iya. apa lagi nih? Apa tuh? Kok bisa sampai di Batam dan sebagainya lah. Cerita gitu. Asalnya di mana juga? Kan belum tentu juga asalnya dari Oh. Marina kan. Asalnya Marina, biar temen-temen pada tahu. Oh, kalau kayak itu saya di sini merantau sebenarnya. Dari Jawa Tengah, tepatnya daerah Pati. Kalau tahu ada yang Pati, itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau dikit lagi udah nyampe Rembang, dikit lagi udah nyampe Jawa Timur. Jawa Timur perbatasan apa? Rembang. Tuban. Oh Tuban. Iya. Itu di sini saya bekerja, deket sini juga bekerjanya. Ya, pekerjaannya apa? Pegawai konstruksi, Pak. Pegawai konstruksi. Lalu? Apa lagi? Jadi pengenalan. Udah punya istri belum? Kan mana tahu, ditanya nanti. Puji Tuhan udah laku. Sudah beranggota 2. Wah, puji Tuhan. Nama anaknya siapa? Nama anaknya nggak perlu disebut lah, Pak. Mana tuh kan nonton Jangan lah. gitu ya. Ini Jangan nanti Ayah. salah guna. Iya. Oh, iya. Nanti nama ibu kandung juga ditanya. Kalau oke, susah. siap. Oke, makasih Mas Restu. Kita ke Kak Theo. Kak Theo, boleh perkenalan yang cukup panjang, jangan singkat. Sampaikan ke kita asal mana, apa profesi. Oke. Shalom guys. Shalom. Thank you Bang Sam, Bang Restu udah buka dengan perkenalan. Nama saya nama panjang itu pemberian mama saya Matius Felix Watimena. Panggilan kecil itu Theo. Jadi nama saya itu orang-orang tetangga waktu saya kecil dipanggil Theo. So teman-teman bisa panggil saya Theo. Saya punya pekerjaan. Ya sekarang saya full time ya. Saya melayani sebagai ada di yayasan. Yes. Saya ada yayasan sosial. Saya ada mengelola yayasan sosial, bergerak di bagian sosial. Kita ada melayani beberapa belas anak-anak Papua yang kita tangani. Kemudian saya juga mengembalakan sebuah gereja, masih sangat muda ya, jadi gembala ya. Wow. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi favor ya, itu kemurahan Tuhan. Gak gampang karena memang melayani Tuhan terus masih sangat muda beserta dengan istri. Kemudian lama bergerak di sosial. Kemudian Tuhan bawa saya ke pelayanan full time seperti itu. Dan sebelumnya basic saya sebenarnya main musik. Oke. Saya main musik sebenarnya. Ya, dulu hobi ya dulu. Tapi jadi
udah mendarah daging, jadi sampai hari ini pun saya tetap iseng-iseng main musik. Iseng ya Kak main musik? Sudah ada albumnya. Serius. Serius? Serius aku, ya maksudnya dalam hatiku tuh iseng gitu. Tapi serius? Tapi serius gitu. Gimana tuh, sorry ini nggak ini biar nggak disalahpahamin gitu, maksudnya ya itu passion lah, namanya juga passion ya. Jadi main musik tuh udah jadi gaya hidup lah gitu. Oke. Otodidak, saya bukan orang sekolah, tapi saya juga pernah ambil sekolah musik khusus ya? musik gitu. Oke. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 gitu saya ikut main musik, belajarnya. Siapa lagi ya? Apa lagi? Oh, saya ini jangan lupa, ini karena online ya, saudara. Saya sudah menikah. Jangan macam-macam. Disclaimer. Saya sudah di unboxing sudah. Sorry. Saya sudah tidak berjaka lagi, saudara. Jadi saya sudah menikah. Sudah berapa? Dikaruniai anak kami ada 5. Ada 5. Saudara 5. Kalau tambah lagi jadi 7 ke 11 lagi. Satu tim futsal. Ya kan? Oke Kak. Apa lagi ya? Anak sudah, istri saya 1. Ya. Saya tidak lagi nggak berencana untuk nambah juga. Ya. Nggak habis 1. Apa lagi? Kenalannya. Oke. Itu aja. Cukup luas. Luas, padat, nggak jelas. Oke. Nah, gini Kak. Kita ini kan kegiatannya Project Gen. Jadi mungkin di antara kita kan tanya kenapa bisa terlibat dalam Project Gen. Mungkin sebelum jauh itu saya juga mau kasih tahu bahwa saya belum menikah. Belum menikah. Promosi. Akan segera. Tahun ini ya? Ya. Kita doakan yang terbaik. Oke. Itu kita nggak bahas itu. Ya, gini. Saya mau tanya sebelum dalam tentang Project Gen. Ya, ini untuk pertama sekali. Apa visi dari Kak Theo, Mas Restu sehingga mau ikut bagian di dalam gitu. Siapa Kan dulu? apa dulu visinya tentang generasi, kan kita Project Gen itu pastinya untuk generasi. Itu. Mungkin dari Mas Restu. Aku dulu nih. Iya. Oke. Kalau awalnya itu kita kumpulan dari beberapa orang ya. Yang punya hati buat jiwa-jiwa muda, yang melihat kondisi anak-anak muda sekarang tuh kalau nggak punya pekerjaan, nganggur di rumah, sering lihat HP doang, frustasi dan akhirnya lebih mengakhiri hidup. Ya. Ya kan? Banyak kejadian ini yang lompat, kalau di sini kan lompat di barelang gitu. Ya, jangan sampai lah. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai lompat di barelang. Nah, itulah kami itu kumpulan orang-orang yang rindu pengen anak muda itu tahu kalau banyak potensi di dalam dirinya yang bisa dikembangkan, skill yang bisa dikembangkan, kepribadian, terus soft skill mungkin. Ya. Nah, itu yang bisa dikembangkan sehingga potensi-potensi itu akan menjadi feedback ke mereka sendiri gitu. Ya. Jadi mereka nggak akan frustasi. Kebanyakan masalah ekonomi sih. Kebanyakan masalah ekonomi. Kalau visi pribadi Mas Restu nih, kenapa bisa punya hati untuk generasi secara pribadi nih? Mungkin ada tertentu mimpi yang cukup dalam sehingga kita juga yang nonton dan kita semua bisa tahu. Kalau dari aku sendiri, kita harus meneruskan tongkat estafet kepelayanan ya Pak. Oke. Jadi generasi muda memang harus dibekali sih. Ya, setuju. Siap. Dari Kak Theo. Pertanyaannya apa ya? Ya, Kak Theo kenapa bisa ikut ambil andil ke generasi? Kan nggak semua orang. Apalagi hamba Tuhan yang cukup sibuk, ya kan? Cukup dengan sekarang anak 5, pastinya punya kebutuhan yang cukup urgent gitu, sehingga Kak Theo itu mau ikut di dalam terjerumus kan. Ikut. Oke. Ya.
Oke, kamera ada di sana. Boleh kita sambil ngobrol-ngobrol lihat kamera juga ya kan? Oh, udah kasih kan? Kasih kan. Oke. Siap. Oke, Kateo, boleh. Pertanyaannya tadi kenapa mau? Iya, kenapa mau ikut dalam visi generasi? Ya, Ya. mungkin kalau ditanya kenapa mau, jawabannya kenapa tidak kan? Oh, Kenapa tidak? kenapa Wow. Kenapa tidak? Ya, mungkin ada beberapa hal yang Kateo mungkin bisa share. Boleh? Share? Boleh. Kalau nggak boleh saya. Boleh. Ya, 1-2 menit boleh lah. Khotbah. Silakan. Enggak, maksudnya kayak misalnya kenapa sebenarnya nama Project Game juga kan muncul karena desakan waktu gitu. Tiba-tiba dan muncul nama itu wah Iwan yang muncul gitu. Wah. Karena sebelumnya kita nggak punya nama kan? Ya, benar. Kita nggak punya nama. Ya. Nameless, kita faceless, nameless. Kita bergerak secara organik dan hubungan kita bersama kan tidak Ya. dibangun di atas dasar institusi organisasi apapun gitu. Mungkin yang pertama mungkin buat teman-teman yang mungkin dengar kita ngobrol ya supaya tahu gitu. Pertama, Project Gen itu hadir bukan sebagai komparasi, saingan Iya. dengan institusi organisasi-organisasi kepemudaan yang lain di Batam. Kita ini para church, kita ini Ya, komunitas. Itu pertama, bahwa kehadiran kebersamaan kami di sini bukan dibangun di atas dasar semangat tadi, bersaing gitu. Oke. Nggak ada itu, nggak ada. Itu pertama kalau kamu tanya kenapa, Iya. nggak ada. Karena memang kita jalani ini dari hal-hal yang kecil kita lakukan bersama. Itu pertama soal nggak ada coba-coba untuk jadi Iya. saingan. Iya. Kompetitor. Itu kompetitor, nah, itu harus dihapus dulu konsep itu. Ya, Kateo boleh nih. Yang tadi yang kedua. Gua kalau kenapa? Yang pertama karena kita hadir bukan karena semangat bersaing, Iya. tapi yang lebih penting sebenarnya ini yang jadi kuda-kudanya Kateo. Iya. Ini nggak tahu ini nular apa enggak nih sama kalian. Tapi aku rasa kita secara natural ke arah situ. Karena memang paling penting itu memuridkan kan. Iya. Kita harus memuridkan. Kita ambil dan bayar harga mahal untuk memuridkan, dan spiritnya Project Gen itu. Iya. Saya rasa itu. Kita ingin equipping orang, kita ingin bangun jembatan Itu bukan kan dinding. memulihkan juga ya. Iya itu. Ya banyak kan orang mikir pemuridan itu kan kelas, Iya. sebuah modul pelajaran gitu kan, atau seminar, KKR gitu. Oke. Padahal, nah spirit yang kita bangun ini dalam Project Gen itu memuridkan. Ya. Kalau nggak memuridkan mungkin saya nggak mau ikut bareng. Benar. Tapi entah mengapa, kenapa tidak ikut. Nah, gitu. Jadi pertama tentang saya ingin Tidak ada persaingan. jalan bareng. Ya. Cuman kita mau buang tuh konsep-konsep bersaing itu. Kita mau banyakin tubuh Kristus terkoneksi dengan kita. Iya. Kalau kita bangun jembatan kan, ingat kan Benar, iya, kita bangun jembatan. salah satu motif kita bersama kan bangun jembatan bukan Benar. tembok. Mungkin dua hal utama itu aja dulu kali ya. Ini teman-teman itu dulu mungkin mau ditambahin. Oke. Bang Sen, coba Bang Sen Berarti apa? secara pribadi Kak Theo lebih kenapa terjerumus atau gabung dengan visi generasi ini adalah memuridkan. Wah, ini sebuah kata sederhana, tetapi maknanya luas. Ya, tadi yang saya dapat dari Kak Theo itu memuridkan yang sebenarnya bukan kelas, gitu. Memuridkan yang sesungguhnya itu adalah bagian hidup ya. Kita berikan sesuatu estafet keberlanjutan ya, seperti itu ya Kak. Oke, yang pertama tadi bahwa komunitas Project Gen itu hadir bukan untuk bersaing. Ya. Kita komunitas yang untuk menjembatani komunitas lain. Bahkan ketika gabung ke kita berikan ruang bagi komunitas itu untuk bisa maju. Nah, gitu ya.
Terima kasih katanya Mas Restu. Ya, mungkin saya mau kasih tahu bahwa ini sebuah orang yang punya pemikiran yang cukup menjerumuskan hamba Tuhan ini. Bahasanya menjerumuskan Iya, kan Theo. Iya. Jadi kita ini tercemplung gitu. Soalnya di dalam project GAN ini nggak ada benefit. Jadi banyak tenaga, waktu, uang dan sebagainya. Apalagi kameramennya di belakang. Orang-orang hebat yang mau kasih hati, nggak semua orang bisa seperti itu. Ya, sehingga saya mau sampaikan bahwa Mas Restu hari ini sebagai ketua, KTO sebagai pembina, itu pembina kita tidak komunitas yang tidak ada badannya, ya kan? Kita di bawah Garam Ministry ya Kak. Kita yayasan KTO yang sebagai penanggung jawabnya. Ya, kita bukan yang seperti organisasi ada struktur-struktur yang secara resmi, enggak. Kita komunitas. Ya, kita hidup murni saja. Gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Kak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita $1 million question. Apa hadiahnya? Apa dia? Aduh, luar biasa ya. Mungkin waktu kita nggak panjang, jadi saya mau memaksimalkan ini bicara-bicara Tapi hal. kalau udah nggak kuat boleh lambaikan tangan. Kamera aku gak kuat. Oke. Dunia lain. Harusnya Dari Panca. Iya memang sih agak-agak gelap. Samuel Panca. Daerah Marina ini agak-agak gelap. Iya, ini ruangan juga agak cukup mendukung sih. Ya kalau mati lampu pet, gila. Coba kamu matikan lampu di situ. Jangan. Jangan kasihan kameramennya loh. Cut. Oke, kita lanjut ini. Tadi visi. Ya. Lalu saya mau bertanya bahwa Kak Theo, Mas Restu, apa rumusan untuk lanjut kita ini? Kan banyak komunitas nih yang hanya panas di awal sehingga nanti redup malas, kan nggak ada uangnya, nggak ada apanya seperti itu. Apa rumusan dari Kak Theo untuk tetap berdiri tegak dalam komunitas yang memang hati full, ya full time, full heart seperti itu? Mas Restu sehingga mau berdiri di sini. Ya, saya juga bertanya bahwa project ini jangan hanya suara angin gitu. Sebentar hilang, sebentar pergi, sebentar ada seperti itu. Saya mau project game juga mau kita nih di dalam apa rumusan ketika project game itu mulai redup atau mulai malas dengan apa rumusan dari KTO dan Mas Restu nih? Berat. Kata-kata terjerumus. Ya, Rumusan. Wih, rumusan itu kayak guru matematika begitu. Kayak. Formula lah. Formula juga. Oh, ini guru ya, betul? Iya. Oh, pantas. Sorry. Saya guru ya, saya guru agama di satu sekolah. Saya sebut ya. Jangan. Nanti Bapak di demo. Iya, tapi sekolahnya bagus. Silakan tanya secara pribadi. Oke, lanjut. Apa ini? Berat kali. Ada iklan lewat? Boleh nggak bantuan voice call? Iya, boleh nih apa? Kita kan nggak mau nih Kak. Kita punya visi besar, ternyata kita kurang strong dalam perjalanan sehingga kita jatuh dan proyeknya hilang. Gitu. Ya. Yang terus tuh. Yang tengah. Ya, Tengah itu emang Izin minum ya. Kalau berkaca dari teman-teman yang pengalaman organisasi yang kemarin, kan saya juga ada komunitas sebelum ini juga ada kan. Kalau konsepnya kita cuma komunitas hanya kegiatan ofisial aja, kayaknya nggak bakalan berlangsung lama sih. Aku lebih ke family, bangun family. Oh, bangun keluarga. Bangun hubungan. Iya, hubungan. Walaupun itu nanti ada kegiatan, aku tetap bangun hubungan sih sama mereka. ya. Siapapun itu. Salah satu rumusannya hubungan ya. Iya, bangun hubungan. Suasana Ya. family. Oke, hubungan ya itu hubungan yang cukup luas sebenarnya, tapi nggak perlu kita definisikan ya. Ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin boleh lah KTO sampai definisikan ayatnya mana ya kan. Jabarkan KTO satu-satu. Oke. Dari Mas Restu itu kalau mulai redup dan sebagainya proyeknya rumusannya adalah kita bangun hubungan. Lanjut.
Dari KTO apa? Cik, pertanyaannya apa itu? Sorry, biar rame aja gitu. Kayak serius gitu. Apa sih tadi pertanyaannya? Oke, saya ulang pertanyaannya untuk KTO ya. Sorry. Oke, KTO, apa rumusan KTO ketika Project Gen ini dalam perjalanan ada kendala, ada redup gitu? Yang apa rumusan KTO sebagai kepala juga nih kita ini pemimpin-pemimpin, walaupun semua itu pemimpin sebenarnya. Yang pertama sih katanya pegang prinsip satu ini. Karena budaya kerajaan Allah itu kan pemimpin itu melayani. Kita harus ambil sikap melayani. Jadi kalau kita tahu posisi kita sebagai melayani, jadi nggak ada istilah redup atau nggak redup. Selama kita bertemu dengan orang, Project Gen ada orang-orang yang kita layani, that's our call. Itu pelayanan kita kan. Ya. Jadi buat kita pegang prinsip ini. Satu orang tuh penting. Ya. Kita pakai event untuk bangun orang kan. Ya. Itu yang paling penting. Kita bangun pakai apa aja kayak kemarin kita undang siapa? Frankie Kuncoro, Echa Sumantri. Tim. Siapa yang sangka teman-teman orang-orang sederhana Ya, dibantu dengan tubuh Kristus yang lain, kita bisa sama-sama. Tujuannya cuma satu kan. Kalau tadi bilang bangun keluarga, terus ya. kalau katanya tadi nambahin tentang sebagai pemimpin kita harus prinsip pertama tadi kita harus punya prinsip melayani. Kalau tahu prinsip melayani nggak ada istilah redup karena kita selalu memimpin dengan melayani kan gitu. Jadi seolah-olah kalau pemimpin nggak ada event nggak ada kerjaan gitu. Ini apa bedanya kita kayak pemimpin perusahaan gitu. Selama kita ngeliat 2 orang 3 orang di depan kita, Project Gen ada di situ. Siap. Saya terserah lah mau sebutin Project Gen apa, kayak ministry kita apa, Ajinomoto kah apa, terserah. Nyebut merek aja. Iya terserah. Sorry. Pip kalau saya pip gitu. Sorry Pak. Sorry apa? Oke. Nah, salah. Maksudnya itu, jadi maksudnya kita tuh jangan jualan kecap lah, gitu maksudnya. Iya. Gitu. Kita nih kan disatukan oleh Tuhan, mengerjakannya bersama dengan Tuhan, maka berjalannya dengan Tuhan gitu kan. Kalaupun misalnya dalam suatu hari ini misalnya kita harus bekerja sama dengan orang lain, Project Gen namanya ditaruh di gudang, siap nggak? Siap, taruh di gudang, nggak usah pakai nama nggak apa-apa. Nah, yang penting tadi tuh melayani tuh. Ya nggak apa-apa orang mau curi tulang dari kita, mau ambil keuntungan dari kita, memang ya namanya pohon. Kalau dia berbuah, buah pasti dimakan. Nggak pernah ada tuh pohon makan buahnya sendiri, nggak ada. Jadi ya bersyukur kalau kita misalnya kalau kita dalam perjalanan nanti kita melayani ada aja gitu misalnya kita investasi sesuatu gitu terus orang nggak mau imbal balik. Nah sih pertama karena kita menempatkan diri sebagai pelayan. Nah itu tuh kingdom of God itu budaya kerajaan Allah. Wow. Melayani. Kita mulai tepuk tangan. Tolong kantong persembahan. mulai deep. Luar biasa. Beda ya kalau yang Mas Restu yang ya kalau bapak-bapak kan beda. Ini kan jadi family. Karena beliau bocoran beliau sudah lama enggak pulang kampung nih. Jadi tahun kemarin nggak pulang ya. Maksudnya pulangnya nggak tahun baruan ya. Iya. Aduh kasihan. Mas kuatkan. Siap. Aduh apalah daya saya saudara. Saya punya keluarga ya. Ini aja belum menikah. Ya, oke. Makasih Kak Theo. Tadi saya tangkap bahwa Kak Theo sampaikan bahwa konsep untuk kita tetap berdiri adalah konsep melayani. Ya, melayani itu sakit saudara. Sakit jatuh dan harus berdiri. Kalau Mas Restu hubungan ya itu rumusannya dalam perjalanan. Saya rasa Project Gen pasti berjalan cukup luas, dalam dan memberkati kota ini ya. Dari kota ini kita bisa ke kota-kota lain. Ya seputar Project Gen. Wow. Saya rasa sih kita cukup banyak terobosan ya
teman-teman yang mau nonton ya boleh nanti Komen. ya komen di bawah, mungkin nanti Nextnya pengen bikin apa? teman-teman akan kasih IG kita di mana, lalu mau Bebas ya, boleh komen apa aja. Boleh. Boleh apa aja, kalau maki apa. Oh iya, nggak apa-apa. Segitunya, segini loh. Ya. Kita boleh komen-komen juga, boleh tanya-tanya nanti di YouTube-nya. Ini YouTube pertama sekali kita. Ya, saya rasa teman-teman dukung kita di sini. Yang saya mau tanya dulu, karena ketua Mas Restu, jadi Ketua? apa visi sebenarnya Project Gen sehingga kita harus ikut andil di dalam? Walah. Mungkin padat, tajam, Singkat, padat, gak jelas. Aduh, rumusannya apa ya? Intinya Ya. sih tadi kata-katanya aku lupa. Ya nggak usah Nggak usah hafalan, tekstual banget. nggak usah tekstual. Iya. Apa tuh? Apa ya? Kalau bahasa kerennya tuh memberkati generasi muda untuk bisa survive di dunia. Ya. Dan apa ya kalau ini berfungsi lah, Iya. intinya itu. Berfungsi berbuah. Iya, di dunia ini ya, karena kita hidup di dunia kan. Berfungsi berbuah. Itu dua kata inti tuh, keren tuh. Berfungsi dan berbuah. Ya, Itu ya. itu sih. Wow. Jadi saya sedikit perkenalan untuk Project Gen. Teman-teman yang mau gabung ikut di dalam, memang di dalam ini tidak ada yang namanya wah aku dapat apa ya. Konteks tadi itu adalah benar yang katakan, kita di Project Gen atau melayani. Ya, melayani. Jadi kalau teman-teman yang mau gabung dengan kita bareng-bareng sama kita melayani, kita cukup ada program yang kita akan kerjakan. Lalu kita mempertajam, sebenarnya kita lebih ke personal. Ya. Setiap masyarakat atau orang-orang yang mau memberi diri untuk dibangun secara SDM ya. Iya. Untuk SDM, bakat, talenta, yang tadi itu kata Kateo, berfungsi dan berbuah, itu penting ya, itu penting. Slogan kita muda berkarya, muda berdampak. Slogan kita itu ya. Teman-teman boleh dengar itu. Kita ada 2 event yang sudah kita kerjakan. Kita mau kasih tahu bahwa kemarin kita ke kegiatan 16 September itu adalah konser dan workshop. Itu workshop Echa Sumantri and Frankie Kuncoro dan tim. Kita ada konsernya malamnya. Ya, itu kita yang mengerjakan bersama-sama. Beberapa tim juga ikut, komunitas-komunitas juga ikut yang mensupport kita. Ya, terima kasih buat komunitas-komunitas yang hebat yang sudah berjuang bersama-sama di dalam. Saya sebagai host di sini, mungkin ketua dan penanggung jawab. Kita cukup berterima kasih. Ya, Tuhan akan membalas itu semua bagi teman-teman komunitas-komunitas. Ya, kita sama-sama jangan ada bersaing, kita maju untuk Batam diberkati, untuk Kepri diberkati, benar ya Kak? Amin. Mas ya. Untuk program-program mau boleh dukung. Dan kita ngadakan Natal kemarin tanggal 22 Desember dan itu terima kasih buat boleh ya? Mega Mall yang sudah berikan tempat kita. Wah, dekornya full dekor ya, sound system dan sebagainya diberkati. Ya, saya percaya Mega Mall itu akan rame, Mega Mall akan diberkati secara luar biasa. Mungkin penutup, saya mau ada kata-kata dari KTO, penutup, sebuah kata-kata yang menarik ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tetap putus asa, jangan semangat. Apa? Kacau. Apa tadi? Tetap putus asa dan jangan semangat. Kacau. Oh iya. Apa ya? Waduh. Waktunya singkat, mungkin apa ya? Ini atau boleh mengulang tadi kata-kata yang tadi, berfungsi dan berbuah, atau juga kayak gini. Kenapa harus mau? Kenapa tidak? Ya, itu kata-kata yang cukup ya. Teman-teman, itu maknanya dalam loh. saya percaya gini. Tuhan itu bicara tuh nggak cuma ke kita. Ya. Iya.
Maksudnya kita jangan sampai punya pemahaman di only satu-satunya komunitas yang mengerjakan Tuhan kita. Iya. Enggak. Tuhan berbicara ke semua komunitas. Artinya kita sangat memegang erat satu prinsip ini bahwa kita hadir untuk melayani kehendak Tuhan di sini. Setuju? Iya. Project Gen itu nama, apalah nama kalau nggak ada fungsinya. Benar. Apalah nama kalau nggak ada buahnya. Ya. Kan gitu. Jadi Project Gen ada untuk melayani kehendak Tuhan di Batam. Kalau konteks Batam kita sangat terbuka buat bersama-sama kita berjibaku untuk ngerjain kehendak Tuhan. Kemudian yang paling penting berbuah. Itu wajib itu. Ya. Kata-kata Tuhan tuh lu nggak berbuah dikutuk tuh kayak ponara tuh. Kering. Gitu, ya kan? Dan kita punya filosofi tuh. Garam dan terang dunia. Yes. Garam dan terang light. Salt and light. Yes. Garam, terang dunia. Ya, tidak bisa dipisahkan Jadi itu ya. dua tuh. Ya. Kita harus bisa punya kualitas garam tersembunyi, tidak terlihat tapi fungsinya ada. Tapi juga jangan lupa kalau kita harus muncul, kita harus punya kualitas terang. Iya. Kita harus punya kualitas terang. Jadi mungkin kalau menutup obrolan kita, jadilah garam dan terang dunia. Sorry, koreksi. Ayatnya bukan itu. Ya. Kamu adalah Garam garam dan dan terang. Bukan jadilah ya, Kak. Bukan jadilah. Kita adalah sudah garam. garam. Sudah ya. Sudah already. Wow. Oke. Thank you Kak Theo, thank you Mas Restu, dan saya host malam hari ini ya bersama podcast kita pertama sekali. Jangan pernah tinggalkan kami. Wow. Kata-kata penutupnya jangan pernah tinggalkan kami. Oke, terima kasih. Oh iya, kita lupa bahwa ini Semboyan kirain YouTube, cuma semboyan TikTok. Ternyata ini Semboyan YouTube. YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. subscribe. Jangan lupa Oke. juga loncengnya dinyalakan. Iya. Terima kasih. God bless. Ngerinya ini. Oh,